Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis karya Syekh Nafis Al-Banjari. Pembahasan malam ini terkait dengan karomah yang diberikan kepada orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Jadi artinya siapapun yang bersungguh-sungguh meniti perjuangan di jalan Allah, maka karomah-karomah yang disampaikan oleh mu'alif Syekh Nafis Al-Banjari sangat optimis untuk bisa memperoleh anugerah itu, sekalipun kita tidak melintaskan niat untuk meraih itu. Karena bagi seorang salik di dalam perjalanannya tidak boleh ada lintasan ingin mengejar karomah. Karomah itu minnah, anugerah dari Allah. Dan bagi para salik tidak boleh dijadikan sebagai tujuan. Kalau dijadikan sebagai tujuan maka akan terhijab. Dia akan tidak sampai pada wusul ilallah. Karena apa? Dia sudah terhijab pada iming-iming. Jadi karomah ini bisa membuat orang terpedaya. Bagi salikin yang muhakkikin itu tidak akan terpedaya dengan iming-iming seperti karomah dan lain sebagainya. Tapi tidak menafikan bahwa karomah itu ada, tapi tidak menjadikan sebagai tujuan. Bagi salikin yang muhakkikin bisa melaksanakan zikir, ngaji, mengamalkan ilmu, riyadhah, mujahadah dengan istiqomah, itu sesungguhnya sudah karomah. Jadi anugerah yang paling indah bagi seorang salik diberikan anugerah istiqomah. Dan anugerah istiqomah ini terlebih baik dari 1000 karomah. Jadi jangan sampai karomah yang sifatnya hal-hal yang berkaitan dengan khariqul adah itu bukan sebagai tujuan, tapi itu kita percaya sebagai minnah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga posisi akidah kita tetap berpegang pada ilahi anta maksudi warido kamadlubi, bukan untuk mencari sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karomah yang ke-20 21, karena 20 yang pertama itu karomah yang diberikan oleh Allah pada para salik atau orang-orang yang dicintai oleh Allah pada saat dia masih di dunia. Itu 20 karomah yang sudah diuraikan pada pengajian sebelumnya. Nah, malam ini akan dijelaskan lanjutannya, yaitu 20 karomah yang diberikan oleh Allah kepada para salik, ahli thorik,
ketika sudah tidak di dunia, artinya di alam barzah sampai hari kiamat nanti. Nah, tentu ini menjadi penting bagi para salik, karena ini termasuk fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang istiqomah. Kalau kita benar-benar istiqomah, ya tanpa kita harus berharap pun Allah akan memberikan anugerah sebagai minnah itu. Dan adapun karomah yang di dalam akhirat, ya ini 20 berikutnya, ini karomah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, tapi diberikan di akhirat, yaitu setelah kematian. Maka yang ke-21 yaitu Allah memberikan kemudahan, yaitu permulaan saat menghadapi sakaratul maut. Ya, ini yang paling penting bagi para salik, ya, yang istiqomah di dalam zikir, ya, di dalam ngaji, di dalam mengamalkan riyadhah mujahadah. Ini ada keterkaitannya. Kenapa kita harus zikir? Misalnya zikir nafi isbat, la ilaha illallah. Ternyata manfaatnya dapat kita rasakan baik ketika masih di dunia maupun pada saat menjelang detik-detik sakaratul maut. Yang pertama, hadis Nabi yang berbunyi, wa man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Barang siapa yang zikir la ilaha illallah, dia masuk bentengku. Wa man dakhala hisni amina min adzabi. Dan barang siapa yang masuk dalam bentengku akan aman dari siksaku. Jadi artinya orang yang ahli zikir la ilaha illallah mendapatkan jaminan dari Allah akan masuk dalam bentengnya, dan ketika masuk dalam bentengnya secara otomatis tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ini pentingnya kita berzikir. Ya, sekalipun ya kita mengistiqomahkan di waktu maghrib dan subuh, ya. Ada ijayah yang 100 ada, yang 165 ada, ya. Yang penting istiqomah la ilaha illallah. Karena ini sudah jaminan yang pertama tadi. Terus yang kedua, manfaat zikir la ilaha illallah, yaitu akan diberikan kemudahan dan refleks, ya, pada saat detik-detik sakaratul maut, ya, akan diberikan kemudahan mengucapkan kalimat tauhid, ya, la ilaha illallah. Ini sudah akan menjadi kebiasaan, ya, bagi orang yang sudah istiqomah. Kalau setiap hari zikir habis subuh, habis maghrib, atau bisa jadi qiyamul lail, ya. Kalau ini diistiqomahkan, berarti lesan kita ini sudah terbiasa. Hati kita itu sudah terbiasa. Seluruh anggota tubuh badan kita ini sudah terbiasa dengan la ilaha illallah. Maka pada saat detik-detik akhir menghadapi sakaratul maut, ya, kemungkinan untuk mengucapkan la ilaha illallah itu lebih optimis, ya, karena sudah terjadi pembiasaan dibandingkan dengan orang yang tidak pernah zikir la ilaha illallah. Coba bisa dites, dilihat orang-orang yang jarang zikir pada saat detik-detik sakaratul maut, ya, dibimbing la ilaha illallah itu berat. Karena apa? Memorinya
Ya, tidak ada pembiasaan. Memorinya tidak ada memori terbiasa zikir. Gitu. Nah, kalau orang yang ahli zikir secara refleks, ya, lesannya akan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Lah, orang yang akhir kalimahnya la ilaha illallah, ini dalam hadis dijelaskan, wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimahnya adalah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini keuntungan atau salah satu faidah atau manfaat kita mengistiqomahkan zikir. Ini manfaatnya sampai detik-detik sakaratul maut. Ya, maka jangan sampai kita gampangke zikir, ngentengke zikir gitu. Karena ini efeknya pada saat detik-detik sakaratul maut. Kalau kita sudah terbiasa la ilaha illallah, insya Allah ya akan diberikan kemudahan. Gitu. Tapi kalau kita tidak ada pembiasaan, bagaimana mungkin ya? Dan pasti akan mengalami kesulitan ya, kecuali mendapatkan anugerah dari Allah. Jadi lazimnya sulit untuk berucap ya, kecuali mendapatkan anugerah dari Allah. Itu. Ini pentingnya zikir la ilaha illallah. Bagaimana kalau zikirnya sudah naik kepada zikir ismudzat ya, Allah 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 itu dalam hati. Ini juga akan refleks ya, pada saat dia mulai sakit ya, sampai detik-detik akhir sakaratul maut. Zikir ismudzat Allah Allah bagi orang yang sudah istiqomah di dalam zikirnya itu tidak akan terputus sekalipun lesannya diam. Jadi lesannya diam, tidak berzikir, tapi hatinya itu zikir. Ini kelebihan ya bagi orang-orang yang zikirnya ya, sudah ismudzat Allah Allah. Nah, biasanya yang mengamalkan zikir ismudzat ini adalah pengikut tarekat Naqsabandiyah. Karena ada zikir ismudzat ini ada 7 tingkatan latifah. Mulai dari yang pertama itu latifah kolbi, ya itu posisinya di bawah di sebelah kiri ya, itu kaifiatnya zikirnya 5.000 ya, Allah Allah di dalam hati. Kemudian latifah ruh itu 1.000. Jadi yang latifah kolbi itu 5.000. Kemudian berikutnya yang kedua latifah ruh itu 1.000. Setelah itu latifah sir 1.000 lagi. Setelah latifah sir berikutnya latifah khofi 1.000. Latifah ahfa 1.000 lagi. Terus latifah nafsun natiqah ya itu 1.000, dan yang terakhir latifah jami'ul badan itu 1.000. Jadi 5.000 ya plus 6.000. Jadi setiap hari nggak lepas zikir ismudzat ya kurang lebih dari 11.000 ini ya, karena dari 5.000 1.000 kali 6 itu ya. Ini biasanya orang yang ahli thariqah Naqsabandiyah ini punya wadhifah zikir ini gitu. Maka dengan kebiasaan istiqomah tadi, efeknya itu diberikan kemudahan pada saat detik-detik sakaratul maut, baik zikir ismudzat maupun zikir nahfi isbat itu.
Maka orang yang istiqomah ya, seperti orang-orang yang ahli thariqah, sesuai dengan karomah yang nomor 21, yaitu diberikan kemudahan pada saat sakaratul maut. Ya, doa yang diberikan Nabi itu kan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma ya Allah hawwin, mudahkanlah, ringankanlah ya Allah, fi sakaratil maut, pada saat menghadapi sakaratul maut. Ini doanya dari Nabi dan para orang-orang yang sholihin ya, selalu berdoa ini, karena ini menjadi kunci ya. Sekalipun dia ahli ibadah, tapi kalau detik-detik akhir sakaratul maut itu nggak bisa zikir, nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, nggak bisa zikir Allah, kan sedih. Berarti matinya su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik gitu. Tapi bagi orang yang sudah istiqomah, lesannya, hatinya, bahkan seluruh anggota badannya itu sudah berzikir, maka pada saat detik-detik sakaratul maut itu ibarat orang itu sudah tidak mengalami kesulitan di dalam mengucapkan la ilaha illallah secara lisan maupun Allah di dalam hati. Maka diberikan hawin alaina fi sakaratil maut itu. Jadi ada kaitannya. Kenapa para salik harus istiqomah zikir? Ya, karena buah dari zikir yang istiqomah ini ya, pada saat detik-detik sakaratul maut ada samrohnya, buahnya, yaitu diberikan kemudahan mengucapkan la ilaha illallah, hatinya senantiasa berzikrullah, mengucapkan Allah. Nah, sebab kondisi detik-detik sakaratul maut ini yang ditakuti oleh para nabi dan para aulia alaihi wassalatu wassalam. Jadi para nabi, para aulia ini yang ditakuti, termasuk orang-orang yang soleh. Jadi makanya orang-orang soleh ini nggak mau ya menyombongkan diri, ya selalu ada khauf dan roja. Khauf itu rasa takut kepada Allah. Ya Allah, jangan-jangan nanti saya tidak husnul khotimah. Ini khauf. Sehingga dia bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Roja itu optimisme. Ya, insya Allah kalau kita istiqomah dengan ibadah, ya, pasti ya ada asarnya, pasti ada samrohnya. Jadi roja dan khauf ini selalu menjadi yang menghiasi perjalanan orang-orang yang menuju Allah. Tidak muncul sikap sombong. Misalnya dia baru zikir, ya, terus sudah merasa sudah dijamin lah kalau mati pasti husnul khotimah gitu, pasti dijamin masuk surga gitu. Muncul ujub, muncul takabur. Nah, ini berbahaya. Jadi dia baru latihan zikir, itu baru latihan zikir, kepedean, merasa wah udah dijamin surga, udah dapat kapling surga, itu. Bahkan merasa dijamin husnul khotimah. Lah, ketika penyakit kibir dan ujub ini muncul, ini yang membuat lupa diri. Kalau lupa diri, ghaflah. Artinya apa? Bisa kepleset. Karena kesombongan keangkuhannya itu akhirnya kepleset. Merasa ahli zikir, merasa ahli ibadah, sombong dijamin surga. Gak ada rasa khauf dan gak ada rasa roja tadi. Akhirnya kepleset. Jadilah matinya naudzubillah su'ul khotimah. Karena itu walaupun kita sudah ngaji istiqomah, zikir istiqomah, riyadhah, mujahadah, harus ada khauf dan roja. Khauf ini khawatir amal kita tidak diterima, khawatir mati kita enggak husnul khotimah.
Ini khauf selalu menjadi perhatian. Jadi tidak muncul penyakit-penyakit ujub dan sombong. Karena dia melihat ke dalam diri sampai detik-detik akhir tadi. Tidak bisa memastikan bahwa saya dijamin masuk surga, tidak berani. Karena itu menjadi rahasia Allah. Lah, yang sering muncul ya ketika para salik lupa khauf dan roja, ya itu pasti keplesetnya ke penyakit ujub dan kibir. Ujub itu merasa ahli toreko, sudah tidak perlu khauf dan roja lagi, tidak perlu muhasabah, tidak perlu istighfar lagi, karena sudah merasa dijamin surga. Itu pada saat dia muncul ujub kemudian sombong, ini sudah berada pada yaitu jebakan iblis. Akhirnya tergelincir ya pada kondisi yang tidak diinginkan. Ini naudzubillah min dzalik. Jadi penting ngaji secara utuh, itu penting. Secara komplit itu penting. Memperbanyak literasi orang-orang soleh itu penting supaya kita ada keteladanan. Itu. Jangan sampai tadi baru latihan zikir sudah kemelindi, sudah merasa ahli surga, sudah mendapatkan kapling surga. Ini sudah ujub takaburnya sudah tinggi. Ini sudah berada pada jebakan iblis, dia tidak sadar. Ini naudzubillah min dzalik, ya. Ini jadi para anbiya dan aulia itu sangat takut sekali menghadapi sakaratul maut, ya, sehingga mereka selalu berdoa memohon kepada Allah supaya dimudahkan pada saat sakaratul maut itu. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ini ya hadis dari Nabi. Allahumma ya Allah hawwin, berilah keringanan alaina. Allahumma hawwin ala sakaratil maut. Allahumma ya Allah hawwin, berilah keringanan, berilah kemudian ala sakaratil maut, ya pada saat menghadapi kematian. Ada juga rangkaian doa yang komplit ini. Ini kalau ini kan fokus ke mohon diberikan keringanan, kemudahan di dalam sakaratul maut. Ada doa yang lebih panjang tapi komplit, ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu salamatan fiddin, yaitu keselamatan di dalam agama, wa afiatan fil jasad, yaitu kesehatan di dalam fisik, wa ziyadatan fil ilmi, dan bertambahnya ilmu. Jadi Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fi wa ziyadatan wa barakatan fir rizki, dan diberikan rizki yang berkah, ya. Wa'afiyatan wa taubatan qoblal maut, diberikan tobat sebelum maut. Wa rahmatan indal maut, dan diberikan rahmat saat datangnya kemana. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan diberikan ampunan sesudah maut. Ini doanya orang-orang soleh. Terus ditutup Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatam minan nar, dan berilah keselamatan dari api neraka, wa najatam min wal afwa indal hisab, dan diberikan ampunan pada saat menerima hisab. Itu. Nah, doa ini hendaklah diucapkan setiap hari sebagai permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ya, kondisi orang-orang yang mendapatkan kemudian di dalam sakaratul maut, ya, itu seperti orang yang diberikan minum
air yang manis pada saat dia sedang haus atau dahaga. Itu ibaratnya diberikan minum, ya, ini seperti minum air yang manis pada ketika dahaga. Ini kondisi orang yang diberikan kemudahan menghadapi sakaratul maut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Ini kondisinya orang-orang soleh, ya, para nabi, para aulia dan orang-orang soleh yang sedang menghadapi kondisi kematian dengan sangat indah. Alladzina, yaitu orang-orang, yaitu para nabi, para wali, para salikin, ya. Tatawaffahumul malaikah, ya, mereka diwafatkan oleh para malaikat, ya. Thayyibina, dalam keadaan baik, ya. Namanya baik ini kan tidak ada, ya, penderitaan, tidak ada penyiksaan. Kemudian yaquluna, para malaikat berkata kepada orang-orang soleh yang akan diambil ruhnya, ya, salamun alaikum, ya, keselamatan atasmu. Nah, ini kondisi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi sakaratul maut. Jadi cukup indah itu. Mudah-mudahan kita termasuk, ya, orang yang memperoleh kemudahan di dalam sakaratul maut dan diberikan, ya, tetap dalam keadaan iman, ya, ihsan, dan juga diberikan anugerah, ya, husnul khotimah. Karena ini, ya, sebagai impian, tujuan, ya, bagi para salik, ya, dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Selain tujuannya adalah usul ilallah. Kemudian karomah yang berikutnya, yang ke-22, ya, tetap atas makrifah dan iman. Nah, ini bagi para salik yang istiqomah dengan ilmunya, ya, istiqomah dengan zikirnya, istiqomah dalam meyakini ajaran-ajaran hakikat, ya, istiqomah dalam melaksanakan syariat, gitu, akan diberikan oleh Allah, yaitu tetap makrifah dan iman. Itu karena tujuannya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya. Jadi istimewa, diberikan tetap makrifah. Andai di dunia tidak makrifah, itu masih berproses. Di alam barzah itu masih semangatnya ilahi anta maksudnya masih terus berjalan. Itu. Daripada kesudahan dan takut dan keluh kasih dan atasnya, dan kesudahan tangis dan gentar. Itu. Jadi orang-orang yang mendapatkan anugerah karomah yang nomor 22, yaitu diberikan tetap makrifah dan iman, ya, ini sebagai puncak kesudahan, ya, sehingga tidak ada rasa takut, sedih, ya, dan gentar. Gitu. Nah, ini bisa
dilihat ya ketika sedang menyaksikan orang-orang yang soleh yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau karomah yang 22 ini ya itu pasti ada optimisme. Ilahi anta maksudi itu pasti tertancap di dalam hatinya. Kerinduan kepada Allah itu semakin menggebu. Itu. Maka di sini tetap dalam kemakrifahannya. Nah, kalau kerinduan kepada Allah semakin menggebu, keimanannya semakin kokoh. Ya, menghadapi kematian la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak gentar, enggak sedih, enggak menangis, senang. Maka bisa dilihat orang-orang soleh ini dalam menghadapi kematian, ekspresi di wajahnya itu nampak senyum, ya, nampak kebahagiaan yang hakiki. Tapi sebaliknya ada orang yang menghadapi detik-detik sakaratul maut dalam kondisi sedih, nangis, ditambah lagi ya ketakutan yang luar biasa karena sudah diperlihatkan bagaimana ya neraka, bagaimana panasnya api neraka. Jadi kebayang ya penderitaan ya, di neraka itu. Ya, ini orang-orang yang istiqomah di jalan Allah akan memperoleh anugerah, yaitu kerinduan yang mendalam untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah, yushabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini dasarnya. Kenapa kok kita harus zikir gitu? Ya, apa sih manfaatnya gitu. Ini dijelaskan. Yusabbitu ya akan memberikan ketetapan siapa Allah alladzina amanu kepada orang-orang yang beriman bil qauli sabit dengan ucapan dengan kalimah yang kokoh yang tetap di dalam hatinya, yaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau kalimah tauhid la ilaha illallah atau kalimah ismudzat Allah. Ini yang disebut bil qauli as-sabit, yaitu dengan ucapan yang tetap yang kokoh. Kenapa ucapannya kokoh? Karena sudah dibiasakan setiap hari ya dilafatkan, dizikirkan, sehingga refleks menjadi bil qauli sabit. Refleks lesannya itu kemudian berzikir dengan spontan itu. Maka disebut bil qauli as-sabit. Bil qauli as-sabit fil hayatid dunya, pada saat di dunia. Pada saat di dunia saja dia istiqomah zikir la ilaha illallah ya, Allah. Ini aja dia istiqomah, artinya ada sabit, ada kekokohan, ada ketetapan di dalam hati. Nah, ketika di dunia saja dia punya pegangan, yaitu bil qauli sabit ini, maka hal yang sama juga wafil akhir, pada saat di akhirat juga sama. Kekokohan dalam berpegang kalimat la ilaha illallah dan Allah ini akan terbawa baik di dunia maupun di akhirat. Nah, fasilitas seperti ini ya hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya wadhifah, punya amalan zikir yang rutin dan istiqomah. Bagaimana kalau orang yang nggak pernah zikir? Ya seperti ya orang yang tidak pernah zikir kemudian dikagetin.
Itu nggak mungkin kalimat yang keluar itu kalimat zikir. Orang biasa ngomong kasar ya, ngomong jorok, terus dikagetin. Itu nggak mungkin astagfirullah, subhanallah, nggak mungkin. Pasti yang keluar apa yang menjadi kebiasaannya. Itu juga sama perumpamaan dengan orang yang terbiasa zikir, pada saat detik-detik sakaratul maut kalimat ini akan menetap di dalam hatinya. Tapi sebaliknya orang yang tidak pernah zikir, pada saat detik-detik sakaratul maut mengalami kebingungan, ya bahkan mau mengucap apa bingung. Itu. Ya ini naudzubillah min dzalik ya. Jadi orang yang diberikan ketetapan bil qauli sabit, yaitu orang yang diberikan tetap iman dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada ketika hidup di dalam dunia dan pada masuk di dalam akhirat. Jadi kalau nggak ada pembiasaan yang istiqomah, ya jangan terlalu mimpi kemudian di akhiratnya ya ketika sakaratul maut lesannya, hatinya dalam posisi ingat Allah. Itu. Ini argumentasi rasionalnya masuk. Oh iya, orang nggak pernah lesannya nggak pernah dilatih zikir, hatinya kok pada saat detik-detik sakaratul maut pengen zikir ya, itu pasti mengalami perjuangan yang sangat berat itu. Dan ketika soal kubur dan soal mungkar nakir, ya, begitu juga dampak berikutnya setelah tetap iman, tetap kemakrifahan, ya pada saat menghadapi soal kubur, yaitu pertanyaan kubur, ya, menghadapi mungkar nakir, ini sudah punya ketetapan iman, ketetapan makrifah, ketetapan jawaban. Gitu. Man robbuka, ketika ditanya mungkar, man robbuka, siapa Tuhanmu? Gitu. Kalau ahli thariqah itu ya sudah ngerti jawabannya, karena la ilaha illallah itu dizikirkan setiap hari. Allah itu dizikirkan setiap hari. Dan sudah tahu maknanya. Itu. Bahkan kalau ahli thariqah yang istiqomah, kalau sampai zikirnya itu jami'ul badan, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sudah zikir dengan sendirinya. Ya kan, man robbuka, siapa Tuhanmu, semua berzikir. Itu. Nah, ini kalau orang-orang yang posisinya berada di jalan thariqah. Bagaimana kalau orang yang tidak ikut thariqah? Ya bisa dibayangkan, man robbuka, siapa Tuhanmu, pasti bingung dia. Ingat dulu diajarin tauhid apa, terus bagaimana ketetapan di dalam hati gitu. Nah, di sini kesedihan-kesedihan itu akan muncul. Kenapa di dunia dulu tidak mencari ilmu, tidak mencari guru gitu. Nah, di sini baru muncul penyesalan. Jadi pertanyaan mungkar nakir ini hak. Bagi orang yang sudah istiqomah, zikir dan paham ilmunya, itu rasa pedenya tinggi. Karena makna la ilaha illallah sudah diurai secara detail. Makna kalimat Allah sudah paham hakikat, baik di dalam diri maupun di luar diri. Gitu. Ini keutamaan orang-orang yang paham ilmu tasawuf dan ilmu hakikat. Ya, kalau yang nggak paham ya tadi kebingungan, apalagi ya dia awam soal tauhid, ya akhirnya menjadi menyelesaikan pertanyaan mungkar nakir tidak tuntas-tuntas. Nah ini yang disebut siksa kubur. Jadi orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir
itu orang-orang yang disebut mendapatkan siksa kubur, dan setiap hari akan disiksa oleh malaikat mungkar nakir karena tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau dosa-dosa yang pernah dilakukan pada saat di dunia itu belum ditaubati. Nah, di situ nggak bisa untuk ngeyel, untuk ngeles, itu nggak bisa. Semua akan berkata, semua akan bersaksi dengan sendirinya. Itu. Kemudian selanjutnya yang ke-23, ya, jadi diberikan kemudahan menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, dan juga setelah selesai melewati tahapan mungkar nakir, ya baru diberikan anugerah yang namanya nikmat kubur. Gitu. Jadi posisi orang yang meninggal dunia setelah dimakamkan, ya itu akan dibangunkan oleh mungkar nakir, kemudian ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang disebut dengan pertanyaan mungkar dan nakir, terutama soal akidah. Bagi orang yang sudah bisa menjawab, akan diberikan namanya fasilitas nikmat kubur. Tapi bagi orang yang tidak bisa menyelesaikan, dia akan mendapatkan yang namanya siksa kubur. Jadi setelah dikuburkan itu kemungkinan orang hanya ada dua. Apakah mendapatkan siksa kubur, apakah mendapatkan nikmat kubur. Kalau orang-orang soleh, orang-orang yang arifin billah, para salik, ya, itu ya ada optimisme untuk memperoleh yang namanya nikmat kubur. Nah, karena ketika dia sudah menjadi salik, ya, itu kan berarti sudah meninggalkan masa lalunya. Andi dulu ahli maksiat, pada saat dia sudah menjadi ahli salik, itu sudah meninggalkan hal-hal yang berbau maksiat. Dia istiqomah dengan zikir, istiqomah dengan ilmu, istiqomah dengan riyadhah mujahadah sampai detik akhir hayatnya. Tapi orang yang pada saat hidup di dunia ya bergelimang dosa, bergelimang maksiat, ya ngaji susah, ibadah susah gitu. Ya, ini yang akan mengalami penderitaan yang disebut dengan siksa kubur gitu. Jadi kondisinya ada dua kemungkinan ini. Kemudian berikutnya yang ke-23 yaitu memperoleh derajat dan senang dan rahmat dengan beroleh ya cerita kebajikan dan sentosanya. Itu. Jadi yang ke-23 itu mendapatkan derajat di sisi Allah, mendapatkan kesenangan dan mendapatkan yang disebut dengan rahmat kubur atau nikmat kubur. Jadi rahmat, derajat, ya, dan nikmat tadi, ya. Ini lanjutan orang-orang yang memperoleh anugerah karomah yang ke-23. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai para salik, wahai orang-orang yang menuju Allah, alla takhafu, janganlah kamu takut itu. Jangan kamu takut menghadapi syakaratul maut, menghadapi mungkar nakir gitu. Wala tahzanu, dan janganlah kamu sedih. Ya, ini firman Allah itu. Wa abshiru, dan bersenanglah, berbahagialah. Bil jannati, dengan surga,
allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan untuk kalian semua. Itu maka orang-orang yang diberikan keistiqomahan ya, ini ya mereka bisa mati dalam keadaan husnul khotimah ya, dengan senyum, dengan kebahagiaan yang hakiki karena sudah dinampakkan kenikmatan surga di hadapannya. Itu. Kemudian berikutnya yang ke-24, yaitu diberikan anugerah kekal di dalam surga ya. Dan berkampung dengan Tuhannya yang bernama Rahman, artinya diberikan sarana fasilitas yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan di situ juga diberikan anugerah ya, bisa liqo, berjumpaan dengan Ar-Rahman. Nah, ini tentu ya keistimewaan yang luar biasa ya. Karena itu tidak sia-sia ya. Kenapa kita harus ya, berjuang keras untuk ngaji istiqomah gitu? Karena rentetannya panjang gitu sampai akhirat. Kenapa kita harus zikir yang istiqomah? Manfaatnya terasa nanti ya sampai akhirat. Kenapa kita riyadhah, mujahadah, istiqomah itu? Jadi nggak ada yang sia-sia selama dalam melaksanakan zikir, riyadhah, mujahadah dan ngaji ini ikhlas. Ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena selain Allah. Maka kita harus bisa membuang ya, virus-virus yang membuat amal kita tuh rontok gitu. Seperti riya ya, pamer, sum'ah, ingin didengar orang, ujub, ya, kagum terhadap dirinya, amalnya, kibir, sombong terhadap ibadahnya ya. Ini penyakit-penyakit batinnya ini harus dibersihkan supaya amal kita ada efeknya di akhirat nanti. Kalau kita tidak membersihkan batin kita dari virus-virus batiniah tadi yang bisa merontokkan amal, maka kita akan menjadi orang yang menyesal. Nampaknya ahli ibadah, tapi minus karena digerogoti oleh riya, ujub, takabur. Nampaknya ahli sedekah, tapi minus karena sudah rontok oleh pujian orang, oleh kebanggaan diri. Nah, ilmu yang menjelaskan soal virus-virus batinnya ini adanya di ilmu tasawuf. Orang yang ngaji fikih gak akan diajarin riya itu apa, ujub itu apa, takabur itu apa, gak ada. Itu. Orang sholat secara fikih ya, mulai dari wudunya, memenuhi sunnah, fardu. Ini hanya aturan secara lahiriah. Lah, kalau kita belajar ilmu tasawuf, diurai makna-makna asrornya. Kenapa berkumur? Ya karena lesan kita suka bohong, lesan kita suka berbuat maksiat, gibah, namimah. Nah, itu ada makna-makna asrornya. Kalau fikih ya hanya berkumur tok. Kalau tasawuf, oh di situ ada doa pada saat berkumur. Istinsak, menghirup air ke dalam. Secara fikih ya hanya istinsak, tapi secara tasawuf ada asrornya. Ya, supaya hidung kita ini tidak mudah ngendus keburukan orang lain. Itu. Karena itu penyakit batin. Itu. Maka kalau orang ingin ibadahnya itu mentes ya, kalau istilah Jawa, atau ibadahnya itu berkualitas, ya harus ngaji ilmu tasawuf soal
ilmu batin. Kalau tidak, ya hanya kuantitas. Nampaknya soleh secara lahir, tapi indallah tidak soleh, kan sedih gitu. Di hadapan makhluk dielulukan sebagai hamba yang soleh, tapi di hadapan Allah enggak, karena amalnya banyak riya, ujub, takabur gitu. Amalnya masih karena makhluk, masih kayak pengen dipuji, masih karena atasan, masa itu macam-macam. Kalau orang yang sudah ngaji tasawuf, bertarekat, itu sudah mulai ngerti mana penyakit-penyakit batin yang harus dibersihkan. Nah, mudah-mudahan malam ini kita membahas karomah yang akan diperoleh para salik di akhirat, ya, yaitu mulai dari diberikan syakaratul maut, kemudian menghadapi syakaratul maut, kemudian ya, diberikan yaitu tetap makrifah dan iman, ya, artinya kerinduan berjumpa dengan Allah itu akan tetap dirasakan walaupun dia sudah di alam barzah. Itu. Kemudian yang ketiga diberikan derajat dan juga rahmat, atau yang disebut juga sebagai nikmat kubur. Itu. Dan yang ke-24 yaitu diberikan surga dan perjumpaan dengan Ar-Rahman. Jadi ini istimewa. Nah, ini bisa dirasakan, bisa diperoleh ya, pada saat di dunia ini mau berproses tidak, mau riyadhah tidak, mau ngaji enggak, mau zikir enggak gitu. Kalau enggak mau ya jangan mimpi. Tapi kalau pengen memperoleh fasilitas tadi, ya jadilah seorang salik yang istiqomah di dalam ya ngaji ilmu, zikir dan riyadhah mujahadah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin, bisa istiqomah dan diberikan kemudahan syakaratul maut. Amin ya rabbal alamin.